Ya, mari Bapak Ibu Saudara sebelum merenungkan firman Tuhan kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberi kesempatan kepada setiap kami malam hari ini untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman. Bahkan kami akan bersekutu dengan firman Tuhan yang terus mengingatkan dan menyadarkan setiap kami bahwa sesungguhnya kami adalah debu abu yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Hal yang sangat hina, tapi Engkau boleh pilih kami, panggil kami menjadi milik kepunyaanmu, dan Engkau boleh memakai kami menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami semua untuk diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lama tidak bertemu secara langsung. Malam ini boleh bertemu walaupun juga tidak secara langsung ya saudara-saudara. Tapi saya senang Bapak Ibu bisa bersekutu bersama saudara. Dan apalagi tema yang diberikan pada malam hari ini itu mengingatkan setiap kita. Kalau mau jujur saudara, tema tentang debu, abu itu biasanya kan kita dengar waktu di Adiasa. Benar enggak saudara-saudara? Ya, kita dengar di Adiasa. Baik itu upacara tutup peti, penghiburan, atau pemberangkatan, bahkan pemakaman ya saudara. Nah, saya sendiri kalau memimpin saudara ibadah duka cita, penghiburan juga pasti, apalagi waktu pemakaman, itu pasti mengingatkan semua yang hadir bahwa kita sesungguhnya adalah debu, tanah, abu, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada pencipta kita. Nah, tadi sudah dikatakan saudara bantuan doa, ada beberapa saudara-saudara kita yang sakit. Nah, saudara lihat tadi ketika Bapak Ibu mengatakan ke saya, Pak Tim kelihatan segar gitu ya. Sebenarnya kalau mau jujur ya nggak segar saudara. Saya sebelum lebaran kemarin opnam di rumah sakit Bapak Ibu. Gitu ya, 3 hari atau 4 hari ya saudara. Jadi KO juga saya. Baru kali itu mengalami istirahat bukan di hotel tapi di rumah sakit. Walaupun kelas 1 tetap tidak enak, tetap enak di rumah sendiri saudara. Saya nggak betah. Hari kedua saya bilang sama dokternya, dok pulang boleh nggak? Ini diinfus buat apa ini? Saya nggak perlu ini infus. Loh harus diinfus pak, katanya gitu. Kenapa? Enak di rumah. Saya bilang gitu saudara ya, enak di rumah. Nah Bapak Ibu ini mau menunjukkan bahwa kita sudah jaga kesehatan, jaga pola makan, olahraga, toh juga bisa sakit. Kenapa saudara? Karena kita pernah mengatakan manusia lahiriah kami semakin merosot. Paulus mengatakan ya, tetapi yang penting manusia batiniah kita harus diperbarui dari hari ke sehari. Artinya waktu, umur, ya usia itu membuat tubuh kita semakin lemah. Ya puji Tuhan kalau ada orang berumur 90 tahun, 100 tahun itu masih bisa aktivitas. Wah itu luar biasa. Tapi yang saya temui saudara umur 90 aja ada jemaat ya saudara itu ya di tempat tidur sama duduk. Nah kondisi ketika duduk kita waktu perkunjungan kemarin Bapak Ibu ya tutup mata terus. Sampai istrinya anaknya berkata, Pak ini ada Pak Pendeta. Ya tetap aja tutup mata saudara. Nah jadi diajak ngomong juga nggak jelas dia jawab apa gitu ya saudara. Ya memang itulah kenyataannya ya Bapak Ibu. Nah, makanya pada malam hari ini ketika kita masih sehat ya, kesehatan tuh mahal ya. Sekarang kesehatan tuh sangat mahal. Kita boleh pergunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, mari kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai tema yang diberikan ya, Bapak Ibu, yaitu hanya debu. Saudara, di dalam Kejadian 2 ayat 7 dan Mazmur pasal 103 ayat yang ke-14. Saya mengulang membacanya, saudara, yang berbunyi demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu Mazmur 103 ayat 14, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Terjemahan lama mengatakan abu. Memang di dalam terjemahan bahasa Ibrani Adamah atau yang terjemahkan manusia sebenarnya arti literalnya itu tanah atau abu saudara. Nah makanya seperti gereja di GKI
ketika memakamkan atau mengkremasi nggak masalah. Dan gereja-gereja yang lain juga nggak masalah ya Bapak Ibu. Tapi ada juga gereja yang mempermasalahkan, nggak boleh dibakar, harus dimakamkan, katanya gitu saudara. Tapi Alkitab mengatakan kalau disebut abu, ini kan bekas dari pembakaran, benar enggak saudara? Ya, jadi ini alasan teologisnya. Nah kalau saya sendiri ditanya, saudara, biasanya di kelas ya, mahasiswa saya itu tanya, loh Pak Timotius, itu boleh nggak ketika ada orang yang meninggal dikremasi? Saya bilang boleh, asal jangan digoreng. Nanti jadi manusia goreng, saya bilang. Kenapa? Wong Alkitab memberitahu jelas kok. Di situ terjemahkan debu, di situ juga diterjemahkan abu. Apa artinya abu? Bekas pembakaran. Saya menjelaskan begitu. Ingat Adam dan ingat Bapak Abraham ketika berdoa ya untuk Sodom. Masih ingat saudara? Dia mengatakan apa? Sesungguhnya ketika dia tawar-menawar itu loh. Kalau seandainya ada orang benar 50, apa Tuhan binasakan Sodom dan Gomora? Tidak, lalu turun lagi 40, turun terus ya 30, lalu 20 sampai 10. Ya saudara. Lalu Abraham mengatakan, beri aku keberanian satu kali lagi untuk meminta. Sesungguhnya aku ini debu abu. Nah, jadi saudara itu ya jelas. Jadi nggak masalah. Yang penting itu adalah hari kebangkitan tubuh. Seperti yang kita ucapkan di dalam pengakuan iman rasuli, setiap selesai firman Tuhan atau gereja lain sebelum firman Tuhan, yang penting tubuh yang fana, yang bisa hancur, rusak, karena sesungguhnya kembali kepada debu, saudara, nanti akan dibangkitkan dalam tubuh yang baru. Seperti apa? Seperti di 1 Korintus pasal yang ke-15. Tubuh rohani, tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang kekal, ya, tubuh surgawi, dan lain sebagainya. Nah, ini sukacita pengharapan saudara, saya dan saudara. Nah, kita ingat di dalam bagian ini, ternyata memang dari awalnya manusia terdiri dari 3 bagian ya, trikotomi istilahnya, tubuh, jiwa, dan roh. Coba tadi dikatakan kejadian doa yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk. Nah ini kata Ibraninya yatsar Bapak Ibu. Seperti apa? Seorang seniman yang agung. Tuhan kita membentuk manusia laki-laki dan perempuan. Tidak ada separuh laki, separuh perempuan. Ini yang harus diingat ya saudara. Tidak ada separuh laki, separuh perempuan. Yang ada laki-laki atau perempuan. Bentuknya ya seperti ini, cakep dan cantik seperti saya dan saudara pada malam hari ini. Nah, itu dibentuk oleh tangan Tuhan. Ketika manusia berusaha mengubah, operasi plastik lah dan lain sebagainya, jadinya bagaimana Bapak Ibu? Untuk sementara memang cantik, tapi kalau usianya sudah tambah, hidungnya bisa seperti hidungnya bagong ya Bapak Ibu ya, bisa besar begitu. Ya, lalu apalagi bibirnya, matanya, wah jadi nggak karu-karuan. Makanya jangan diubah-ubah saudara-saudara. Karena Tuhan sebagai seniman yang agung sudah membentuk sedemikian rupa. Lalu setelah itu apakah menjadi makhluk yang hidup? Belum. Saudara, sama seperti patung. Tapi di situ dikatakan apa? Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup. Nah ini yang dimaksud memberikan rohnya ke dalam hidungnya sehingga manusia itu menjadi hidup. Lalu dikatakan apa? Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup atau suatu jiwa yang hidup. Living soul ya, jiwa yang hidup. Jadi memang ada 3 bagian. Nah, tubuh adalah bentuk yang dapat dilihat, yang melaluinya manusia dapat melihat, mendengar, menyentuh, dan sebagainya. Benar ya, saudara? Kalau manusia terdiri dari jiwa dan roh saja, nggak ada tubuhnya, kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa pegang, kita tidak bisa melambaikan tangan, karena nggak bisa kita lihat, saudara. Tapi, jangan lupa juga, kalau terdiri dari tubuh saja, tapi nggak ada jiwa dan rohnya, mati, ya saudara. Makanya ketiga hal ini ada. Coba yang kedua, jiwa. Apa itu? Unsur batiniah manusia yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu yang disebut dengan nafas hidup tadi. Makanya manusia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Binatang ya punya Pak, punya. Karena binatang punya jiwa atau kata lainnya adalah nyawa. Tapi yang ketiga, ini yang hanya dimiliki oleh manusia. Tuhan Allah menghembuskan ya nafas hidup atau rohnya sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Hidup dalam arti hidup yang sesungguhnya. Hidup bukan bios. Waktu kita hidup di dalam dunia dari lahir kemudian
dewasa lalu mati, saudara. Tapi yang dimaksud di situ biosoe, hidup soe, hidup kekal, saudara. Nah, apa artinya diberi roh? Bagian yang berhubungan dengan Allah. Makanya manusia dan hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah sang penciptanya. Nah, binatang, makhluk yang lain tidak memiliki bagian roh ini. Jadi kalau mau jujur, kita benar-benar sangat bersuka cita karena kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Walaupun bahan dasarnya, saudara, debu atau tanah. Binatang juga ada yang debu, tanah, Bapak Ibu Saudara, tapi manusia punya keistimewaan yang berbeda dengan yang lain. Nah, coba lihat Kejadian ayat yang ke-7, pasal 2 ayat 7 dikatakan, ada hubungannya Mazmur 90 ayat 3 ya. Ini doanya Musa ketika di padang gurun. Dia mengatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Kapan itu? Ketika manusia itu meninggalkan dunia ini, saudara. Lalu ini istimewanya. Hawa, kata Alkitab, diambil dari tulang rusuk Adam. Nah, setelah itu, saudara, kita lahir melalui kelahiran. Nah, yang menunjukkan kita diingatkan kembali bahwa kita ini seperti Adam. Dari kata Ibrani Adama, itu artinya tanah atau debu atau abu. Nah, saudara, walau hanya debu. Nah, ini yang kita renungkan ya. Walaupun hanya debu atau abu. Yang pertama, saudara, manusia diciptakan, kata Alkitab, menurut gambar, citra atau rupa Allah. Sebenarnya nggak ada kata dannya. Sebab kalau pakai kata dan berarti ada dua ya. Sebenarnya itu nyambung. Jadi kalau mau jujur, manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Apa artinya gambar, citra, rupa? Ini sebenarnya secara rohani. Ya, jangan sampai salah. Ketika orang menjelaskan gambar Allah itu seperti benar-benar Allah, oh berarti Allahnya laki-laki. Kalau yang dibicarakan manusia laki-laki. Kalau yang dibicarakan manusianya perempuan, oh Allah berarti Allah itu perempuan. Saudara. Nah, ini bukan secara fisik, bukan secara jasmani sebenarnya. Ketika manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah, artinya kalau saudara lihat di situ secara rohani yang merupakan cerminan dari sifat dan moral Allah. Nah, sekali lagi ini yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain tidak dicipta menurut gambar rupa Allah. Tapi hanya manusia dicipta segambar serupa dengan Allah. Artinya apa? Tuhan memberikan nalar, pemikiran, kreativitas, ya, perkataan yang baik dan tekad hati yang mencerminkan Allah. Saudara. Jadi kalau begitu, manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah seharusnya memiliki kasih, kesabaran, pengampunan, kebaikan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Intinya adalah hal-hal yang baik, yang membangun, menjadi berkat bagi orang lain. Coba saudara renungkan. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia seperti ini. Ya saudara. Memang ketika Adam dan Hawa belum berdosa, ketika melakukan hubungan suami istri, memang belum melahirkan anak-anak ya. Kalau seandainya Tuhan izinkan melahirkan anak-anak, saya mau keturunannya Adam dan Hawa yang belum jatuh dalam dosa, saudara. Tapi Alkitab, saudara, memberitahu kepada kita, ketika mereka belum jatuh dalam dosa, belum melahirkan anak-anak. Tapi ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, barulah melahirkan anak-anak. Dan saudara lihat, yang tadinya segambar serupa dengan Allah, maka kita mendapati Kejadian pasal 4, pembunuhan yang pertama kali. Yaitu dikatakan Kain membunuh Habil. Nah, coba lihat saudara, gambar citra rupa Allah yang seharusnya mengasihi malahan membenci. Yang seharusnya mengasihi malah membunuh. Makanya tidak heran di 1 Yohanes disebutkan apa? Kain itu mewakili anak-anak si jahat. Karena sejak semula dia pembunuh manusia. Jadi saudara, apa artinya gambar citra rupa Allah? Saya dan saudara memiliki sifat Allah, moral Allah, karakter Allah dalam hidup kita. Nah, kalau sudah di dalam dosa, jatuh di dalam dosa, apakah bisa menuju ke sana? Makanya harus diselesaikan. Secara usaha manusia tidak ada yang sanggup menyelesaikan. Nah, makanya Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan itu. Sehingga kita dikembalikan. Di Roma pasal 8 jelas ya, saudara.
kita nanti akan dirubah serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Dimulai dari gambar rupa Allah, kemudian jatuh di dalam dosa, lalu Kristus datang, maka saya dan saudara yang percaya kepada Kristus, manusia yang sudah diperbarui menjadi manusia baru atau ciptaan baru, kita mulai start awal lagi untuk diubah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi bagian yang pertama ini kita mau merenungkan, kalau sudah percaya kepada Kristus, gambar rupa Allah masih ada dalam hidup kita, maka kita harus melakukannya seperti Kristus melakukannya. Apakah itu? Saya dan saudara memiliki sifat hidup, moral, karakter Kristus. Apakah itu? Sebenarnya buah roh, saudara. Makanya malam hari ini kita boleh merenungkan, sudah percaya Yesus, apa yang sudah diubah dalam hidup kita. Saudara, kita mesti ingat, gambar dan rupa Allah berarti kita mencerminkan sifat moral, karakter dari Allah. Lalu yang kedua, saudara. Ya, oke, ini masih lanjutannya. Tidak ada binatang yang dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Badan binatang tidak dibuat atau diciptakan seperti badan manusia. Artinya adalah tidak ada rohnya tadi ya, saudara. Nah, di situ ada tulisan, jadi seharusnya manusia memiliki potensi yang luar biasa jika taat. Potensi apa itu, saudara? Jangan salah paham. Ya, karena ada ajaran yang mengatakan kita ini Allah. Allah kecil. Jadi kita ini punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Oh, bukan. Saudara, potensi yang dimaksud di sini adalah potensi kembali memiliki karakter moral sifatnya Allah. Ketika saya dan saudara dilahirkan baru, kita bisa, karena kita adalah manusia baru dan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk hidup, ya, semakin hari semakin diubahkan seperti Kristus. Lalu yang kedua, kalau Bapak Ibu boleh renungkan ya, walau hanya debu tanah, ternyata manusia diciptakan untuk menguasai ciptaan lainnya. Coba Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jelas ya, kalau waktu itu Adam dan Hawa diberi mandat atau amanat, ya ini yang disebut amanat budaya, mandat budaya ya, saudara, berkuasa atas ciptaan yang lain. Nah, lalu kita yang sudah di dalam Kristus, berkuasa apa, saudara? Saya dan saudara, walau debu abu, maka kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk berkuasa atas dosa, hawa nafsu, keinginan, kedagingan kita. Nah, seringkali kita gagal di sini ya, Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen memiliki alasan, saya kok tidak bisa melawan dosa. Saya kok tidak bisa berkuasa atas keinginan yang najis, keinginan yang kotor, keinginan yang berdosa. Saya kok tidak bisa mengalahkan hawa nafsu dan kedagingan saya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita merenungkan bagian yang kedua, kita ini diberi kuasa. Jadi kuasa, sekali lagi, bukan hanya melakukan mujizat, mengadakan tanda-tanda yang heran. Itu memang ada berhubungan dengan saksi, pelayanan, saudara. Tapi kalau berhubungan dengan kehidupan natur kita yang asalnya orang berdosa, ya saudara, nggak boleh dilupakan, kita memang orang berdosa, mantan orang berdosa. Tapi sudah percaya Yesus, sudah diubah, diperbarui oleh Kristus, maka saya dan saudara punya kuasa juga menang atas dosa. Sama seperti Yesus dicobai oleh iblis dan dia menang. Ya, saudara, sama seperti siapa lagi di surat Yakobus, dicobai oleh keinginan, dicobai oleh si jahat, dan seharusnya menang. Demikian juga orang yang sudah ada di dalam Kristus. Seharusnya saya dan saudara bisa mengalahkan dosa dan segala macam keinginannya itu. Kenapa? Karena kita berkata, kita diberi kuasa. Nah, walaupun debu abu yang kedua, kita diberi kuasa untuk memiliki kemenangan atas dosa, keinginan daging, hawa nafsu yang menjerumuskan, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus menang untuk itu. Nah, jangan sampai menjadi alasan, seringkali orang memberi alasan, iya Pak, roh penurut tapi daging lemah. Nah, itu alasan aja, saudara. Betul enggak? Roh penurut daging lemah, maunya aku hidup sesuai firman, tapi kenyataannya aku jatuh lagi Pak. Maunya aku mau melakukan kehendak Tuhan, tapi kenyataannya aku enggak bisa. Nah, itu
membenarkan diri, saudara. Pembenaran diri dan minta diakui. Padahal konteks ayat itu tidak ada hubungannya dengan melawan dosa. Ketika Tuhan mengatakan itu kan dia berkata kepada Petrus, Yakobus, Yohanes ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kenapa kamu tidak sanggup berjaga-jaga dengan aku selama 1 jam? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi itu hubungannya dengan apa, saudara? Berdoa sebenarnya. Nggak ada hubungannya dengan melawan dosa, keinginan daging, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya pembenaran saja. Nah, hari ini kita belajar. Yang kedua, walau debu dan abu, kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk berkuasa mengalahkan dosa, keinginan, kedagingan, hawa nafsu, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, walau kita ini debu abu, maka kita mengatakan apa? Manusia diciptakan sebagai wakil Allah atau duta atau ambasador ya di bumi ini. Coba satu ayat di dalam Ibrani 2 ayat 6 sampai 8. Tidak ada di situ ya, saya bacakan sebentar Bapak Ibu. Di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 6 dan 8 sampai 8. Yang berbunyi demikian. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, perhatikan, engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Coba saudara lihat. Walau debu tanah, firman Tuhan mengatakan apa? Kita diberi, dimahkotai kemuliaan dan hormat. Kadang-kadang nggak habis pikir ya. Siapakah kita? Debu tanah. Kalau mau jujur, perkakas dari tanah sama dari perak, tembaga, saudara, mulia yang mana? Yang dari tanah bisa mudah hancur, mudah rusak, betul tidak, saudara? Makanya perabot-perabot rumah diganti semua, ya. Kalau mau jujur, tidak ada artinya. Tapi Alkitab mengatakan diberi kemuliaan, diberi kehormatan. Untuk apa, saudara? Bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri, tapi hidup untuk orang lain, kata Alkitab. Untuk apa di situ? Untuk menyampaikan kabar baik. Saudara, di dunia ini banyak bertebaran kabar hoax ya. Ada sedikit saja dipelintir, ya, digoreng ya, bahasanya kayak begitu ya, saudara. Gak kabar yang menakutkan. Nah, bagaimana kehadiran anak Tuhan, orang percaya di tengah-tengah kabar-kabar yang tidak baik itu? Apakah kita ikut-ikutan menyebarkannya, saudara? Menambah-nambahi dan lain sebagainya, membuat orang tambah takut, tambah gentar, atau sebaliknya? Kalau saya dan saudara menyadari kita adalah duta, wakil Allah, maka yang sudah diberi kehormatan dan kemuliaan itu, kita boleh menyampaikan kabar baik kepada orang. Bahkan Yesaya berdoa kepada Tuhan, beri aku lidah seorang murid. Supaya apa? Supaya aku bisa memberitakan kabar baik kepada orang yang lemah, lesu, dan berbeban berat. Memberi kekuatan kepada orang yang lemah. Menghibur orang yang sedang susah, yang sedang berduka cita. Menguatkan orang yang sedang putus asa. Supaya mereka bergairah kembali memiliki semangat hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh merenungkan di hari-hari terakhir ini, banyak orang yang semangatnya sudah mulai pudar ya. Karena bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, ekonominya, apapun karena dampak corona yang sampai hari ini. Bahkan info terakhir, subvarian yang baru lagi muncul, naik lagi ya Bapak Ibu. Bahkan klimaksnya nanti bulan Juli katanya. Lalu pihak bagian ibadah berkata lagi kepada saya, Pak Timotius, bagaimana ibadah hari Minggu? Tetap jalan atau tidak? Saya berkata, tetap jalan seperti biasa. Sebelum pemerintah memberi keputusan, membatasi atau bahkan stop. Ya Bapak Ibu, tapi tetap prokes kesehatan dijalankan. Nah, jadi saudara, ketakutan, kegentaran. Tapi saya dan saudara, walaupun debu dan abu, kita diberi kemuliaan dan kehormatan untuk apa? Menyampaikan kabar yang memberi semangat, kekuatan dan sukacita kepada banyak orang. Lalu yang terakhir saudara, walaupun saya dan saudara debu dan abu, firman Tuhan mengatakan apa? Memerintahkan kepada kita supaya engkau bertambah banyak, penuhi bumi. Saudara, ketika Adam dan Hawa benar-benar melahirkan keturunan-keturunan, semakin hari semakin bertambah banyak,
memenuhi bumi. Firman Tuhan mengatakan apa? Kejadian pasal 6 ayat 6. Ternyata mereka melahirkan keturunan pemberontak. Kata Alkitab, raksasa-raksasa diam di bumi. Sehingga kita mengatakan mereka akan dibinasakan dengan air bah. Nah saudara, apa maksudnya? Kalau secara fisik sudah enggak lagi ya. Kalau saya ditanya kenapa dulu orang itu anaknya sangat banyak, sekarang kok enggak? Ya logika saja. Dulu jumlah manusia masih sedikit. Lalu umur manusia kenapa sampai ratusan, sekarang kok enggak sampai ratusan? Katanya gitu, saudara. Umur manusia waktu itu harus ratusan supaya apa? Menghasilkan banyak anak cucu cicit. Supaya apa? Memenuhi bumi. Gitu ya, saudara. Tapi kalau sekarang, ya jangan. Kenapa? Bumi sudah penuh, sudah banyak. Ya, saudara. Dan yang kedua ini yang penting, apa bisa memelihara anak-anak itu? Saudara. Sebab kita bukan seperti anak ayam. Ketika menetas, dibiarin cari makan sendiri. Ada nggak tipe orang tua yang kayak gitu, saudara-saudara? Itu durhaka sekali ya, tidak mengasihi anaknya kalau begitu. Ya, bukan seperti anak ayam cari makan sendiri, enggak. Dengan susah payah, usaha keras mendidik anak-anak dari lahir sampai dia dewasa, saudara-saudara. Nah, tapi bagian yang keempat, ini yang penting. Ketika Tuhan menyadarkan kita, engkau debu, engkau abu, ingat, engkau harus terus bertambah banyak dalam hal apa di situ? Menghasilkan keturunan ilahi, kata kita. Apa itu? Secara fisik memang melalui pernikahan yang kudus ya. Kemarin saya dengar YouTube ada hamba Tuhan, memang dia dari Jakarta, dia bercerita. Orang-orang muda yang masih pacaran, rata-rata sudah melakukan hubungan suami istri. Jadi itu sudah bukan hal tabu lagi. Jadi kalau di dalam bimbingan pranikah, ya, tidak tahu mungkin pengalamannya hamba Tuhan ini ketika konseling pranikah di gereja, ketika ditanya, sudah melakukan hubungan suami istri? Sudah. Celaka enggak, saudara-saudara? Ini anak Tuhan remaja gereja. Masa depan gereja mau jadi apa model begini? Firman Tuhan mengatakan Tuhan membenci keturunan seperti itu. Karena dia ingin keturunan ilahi, saudara-saudara. Apalagi membenci perceraian. Bapak Ibu Saudara, memang alasannya banyak. Pro kontra ya, gereja setuju apa tidak dengan perceraian. Loh sekarang bayangkan Pak, kalau sudah 10 tahun tidak menafkahi keluarga Pak. Sebagai istri bagaimana Pak? Kalau pihak gereja berkata enggak boleh bercerai dengan alasan apapun, Bapak enggak ngalami seperti apa yang saya alami. Nah saudara-saudara, coba. Tapi Alkitab jelas mengatakan loh, Allah membenci perceraian, saya bilang. Gitu ya. Kita mungkin boleh berkata Allah membenci perceraian. Karena Allah itu ingin keturunan ilahi yang bertambah banyak. Keturunan atau jemaat orang percaya yang takut akan Tuhan, yang hidupnya memuliakan Tuhan. Walaupun debu tanah, boleh memberitakan kabar baik, pesan ini kepada banyak orang. Nah saudara, kita harus ingat bagian yang keempat. Walaupun debu tanah, kita harus menghasilkan, mendidik jemaat, orang percaya yang lain untuk takut akan Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh terbawa arus dunia ini yang menghanyutkan. Tetapi justru sebaliknya melawan arus. Hanya ikan mati dan sampah yang hanyut terbawa arus. Benar enggak saudara? Tapi kalau hidup enggak mungkin terbawa arus. Nah biarlah kita mengoreksi hidup kita masing-masing. Lalu yang kelima, yang paling akhir. Walau debu tanah, maka manusia diciptakan untuk apa? Memuliakan dan bersekutu atau menikmati Tuhan. Di dalam pengakuan iman Westminster ya, di situ ada pertanyaan. Untuk apa manusia diciptakan oleh Allah? Jawabannya adalah untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia selama-lamanya. Seringkali kita hanya melakukan yang pertama saja, untuk memuliakan Tuhan. Tapi ketika menikmati Tuhan, wah gak bisa ya menikmati Tuhan. Menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati dengan firman Tuhan, menikmati persekutuan satu dengan yang lain, kok gak bisa menikmati ya? Nah itu salah kita saudara-saudara. Nah seharusnya malam hari ini walaupun secara daring, saudara, kita juga diingatkan oleh Tuhan. Untuk apa Tuhan ciptakan kita yang adalah debu tanah? Untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia.
melalui apa? Persekutuan, melalui apa? Pemberitaan firman, melalui apa? Pujian, melalui apa? Melalui doa. Pemazmur mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Raja Daud juga mengatakan, segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Nah, biarlah saudara, bagian yang terakhir ini mengingatkan kita satu hak istimewa. Ketika kita diciptakan dari debu tanah itu, kita boleh memuliakan Tuhan, Allah pencipta langit bumi, Raja di atas segala raja, dan boleh menikmati Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia yang adalah debu dan tanah mengingatkan kita supaya kita tidak boleh sombong. Saya beri gambar itu artinya apa saudara? Anggaplah tangan itu tangan Tuhan. Kita adalah manusia yang kecil, yang hina, yang penuh kelemahan dan keterbatasan. Ketika Tuhan, saudara? Bahasa Jawa bilang pites gitu ya. Sudah habis. Jadi apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau diagung-agungkan dalam hidup kita? Seringkali dalam pesan kebaktian, penghiburan, pemakaman itu bunyi apa saudara? Ini ya ayat yang terakhir yang selalu muncul ya Bapak Ibu. Setelah mau dimasukkan ke liang lahat, ya hamba Tuhannya berkata, ingat manusia diciptakan dari debu tanah, kembali kepada debu tanah. Kita taburkan tanah itu. Lalu yang kedua mengutip 1 Petrus 1 ayat 24, 25. Semua yang hidup adalah seperti rumput, sambil pegang rumput dan bunga ya. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Hari ini bisa kuat sehat seperti kembang bunga yang mekar di pagi hari, tapi sore hari sudah layu. Seperti rumput yang segar di pagi hari, sore hari sudah layu. Demikian juga hidup kita. Jadi tidak boleh kita sombong. 1 Yohanes 2:17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Biarlah kita yang adalah debu tanah terus hidup melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami yang adalah debu tanah. Tetapi kami bersyukur Engkau boleh membentuk kami, memanggil kami, memilih kami untuk menjadi wakil-Mu di dunia ini, untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan, mereka boleh hidup terus melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat yang sudah join pada malam hari ini. Biarlah berkat firman Tuhan terus mengingatkan dan Roh Kudus terus memampukan untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan